Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Di desa Sukamulya yang tenang, pagi hari itu terasa hangat oleh suara kokok ayam dan hiruk-pikuk warga yang memulai aktivitas mereka. Di sebuah gubuk sederhana di ujung desa, seorang gadis muda bernama Sulastri duduk di bangku kayu kecil sambil menganyam tikar pandan. Dengan rambut yang dikuncir sederhana dan wajah yang dihiasi senyum lembut, ia tampak bersahaja. Namun di balik senyum itu, Sulastri menyimpan kesedihan yang jarang ia tunjukkan. Kehidupannya tidaklah mudah. Orang tuanya sudah lama tiada, dan ia harus bekerja keras untuk menghidupi adik kecilnya, Rini. "Mbakyu, nanti siang aku mau ikut bantu di sawah ya." Suara polos Rini yang berusia 10 tahun mengagetkan Sulastri. Gadis kecil itu menyodorkan semangkuk nasi dingin, sisa dari malam sebelumnya. "Rini, kamu nggak usah bantu apa-apa. Mbakyu masih kuat. Kamu belajar saja, ya? Biar bisa jadi orang pintar nanti," jawab Sulastri lembut, sambil membelai rambut adiknya. Meski kehidupannya serba kekurangan, Sulastri selalu memprioritaskan pendidikan Rini. Namun, hari itu ada yang berbeda di desa kecil mereka. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan balai desa. Warga yang jarang melihat kendaraan semewah itu segera berkumpul, bisik-bisik penasaran. Dari dalam mobil, seorang pria tinggi dengan wajah muram turun. Tuan Bagas, seorang pengusaha kaya dari kota, tampak gelisah. Dengan setelan jas yang rapi namun wajah yang tampak lelah, ia mencari seseorang yang bisa membantunya. "Pak Lurah, saya butuh seseorang yang tulus untuk membantu istri saya. Dokter sudah angkat tangan, dan dia sangat membutuhkan perhatian dari hati yang murni," ucap Tuan Bagas kepada kepala desa. Suaranya berat, penuh beban. Pak Lurah mengangguk, berpikir keras. "Tuan Bagas, di sini ada seorang gadis bernama Sulastri. Orangnya sederhana, tapi hatinya tulus. Dia sering bantu warga tanpa pamrih. Mungkin dia yang Tuan cari." Tidak lama kemudian, seorang warga dipanggil untuk menjemput Sulastri. Ketika mendengar namanya disebut, Sulastri bingung. Apa urusan orang kaya seperti itu dengannya? Setelah dijelaskan, Sulastri bertemu Tuan Bagas di balai desa. Tatapan pria itu tajam, tetapi ada kesan rapuh di balik sikap dinginnya. Ia memandang Sulastri dari ujung kepala hingga kaki, menilai apakah gadis desa ini benar-benar orang yang ia cari. "Sulastri, saya butuh bantuanmu. Istri saya sedang sakit, dan saya membutuhkan seseorang yang bisa merawatnya. Kamu akan tinggal di rumah saya di kota. Upahnya besar, tapi ini bukan pekerjaan mudah," ucap Tuan Bagas langsung. Sulastri menelan ludah. Tawaran itu seperti mimpi, tapi tanggung jawabnya terasa berat. Ia menatap wajah Tuan Bagas yang penuh kelelahan. Ada sesuatu dalam suaranya yang menyeratkan keputusasaan. "Tuan, saya hanya gadis desa. Saya tidak tahu apa saya bisa melakukan apa yang Tuan butuhkan," jawab Sulastri. Suaranya gemetar. Tuan Bagas menarik napas panjang. "Saya tidak butuh profesional. Saya hanya butuh seseorang yang tulus. Kamu bisa membawa keluargamu keluar dari kesulitan dengan pekerjaan ini. Tapi, saya tidak akan memaksa." Sulastri diam beberapa saat. Bayangan Rini yang makan nasi dingin tadi pagi melintas di pikirannya. Dengan berat hati, ia mengangguk. "Baik, Tuan. Saya akan coba. Tapi saya mohon, beri saya waktu untuk berpamitan." Sulastri menghabiskan sore itu untuk mempersiapkan keberangkatannya. Ia memeluk adiknya dengan erat, berjanji akan pulang sesekali. Tangis haru mengiringi kepergiannya. Desa Sukamulya melepas gadis sederhana itu dengan doa, berharap ia bisa mengubah nasibnya. Di perjalanan menuju kota, hati Sulastri berdebar-debar. Mobil mewah yang membawanya terasa asing, dan ia hanya bisa diam sambil memandang keluar jendela, menyaksikan pemandangan desa yang semakin jauh. Tuan Bagas yang duduk di sebelahnya mulai berbicara. "Istriku, Mirna, adalah wanita yang kuat,
tapi hidup tidak adil padanya. Dia kehilangan harapan setelah keguguran berkali-kali. Dia tidak percaya pada siapapun sekarang. Itu sebabnya aku ingin orang seperti kamu, yang bisa memberikan kehangatan yang tak bisa kuberi. Sulastri tidak menjawab. Ia tahu ini bukan tugas ringan, tapi hatinya yakin bahwa ia bisa membawa sedikit kebaikan di tengah duka keluarga itu. Perjalanan menuju kota itu adalah awal dari babak baru dalam hidup Sulastri. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sedang menantinya di sana. Rumah Tuan Bagas tampak megah, berdiri dengan kokoh di tengah kota. Pilar-pilar tinggi dan taman yang terawat rapi menunjukkan bahwa penghuni rumah ini hidup dalam kemewahan. Namun, Sulastri tidak merasakan kehangatan di dalamnya. Begitu melangkah masuk, ia disambut oleh pandangan dingin dari beberapa pembantu rumah tangga. Mereka berbisik-bisik sambil memandang Sulastri dari atas ke bawah, seolah mengevaluasi setiap inci dirinya. Ini gadis desa yang katanya mau rawat nyonya. Mirna? Gumam seorang pembantu wanita, Ratna, dengan nada sinis. Sulastri menundukkan kepala, tak ingin memulai perselisihan. Ia terlalu gugup untuk meladeni komentar apapun. Hatinya dipenuhi kekhawatiran tentang bagaimana ia akan menjalani hari-harinya di tempat asing ini. Tuan Bagas memanggil salah satu pembantu lainnya, seorang pria parubaya bernama Pak Idris. Idris, bawa Sulastri ke kamar tamu. Jelaskan tugas-tugasnya, dan pastikan dia tahu bagaimana berinteraksi dengan nyonya. Mirna, perintahnya singkat. Pak Idris mengangguk sopan dan memberi isyarat agar Sulastri mengikutinya. Ia memandu Sulastri melewati lorong panjang yang dihiasi lukisan-lukisan mahal dan lampu gantung kristal. Semua terasa seperti dunia lain bagi Sulastri. Kakinya melangkah perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terasa dingin dan asing. Sesampainya di kamar tamu, Pak Idris menjelaskan, Nona Mirna adalah orang yang baik, tetapi sejak sakit, dia sering berubah suasana hati. Jangan tersinggung kalau dia marah tanpa alasan. Dan ingat, jangan pernah masuk ke kamarnya tanpa izin. Sulastri mengangguk patuh. Baik, Pak. Saya akan berusaha semampu saya. Pak Idris tersenyum tipis, seolah ingin memberi semangat, lalu meninggalkannya sendirian di kamar yang luas itu. Sulastri duduk di tepi ranjang, meremas ujung kain bajunya dengan gelisah. Ia memikirkan adiknya, Rini, yang mungkin sedang menangis karena merindukannya. Perasaan berat menghantui hatinya, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Aku harus kuat, gumamnya lirih. Keesokan harinya, tugas pertama Sulastri dimulai. Ia dibawa ke kamar nyonya Mirna, yang terletak di lantai 2. Sebuah kamar besar dengan dinding berwarna krem dan tirai sutra yang menjuntai indah. Di tengah ruangan, seorang wanita tampak terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tetapi ada jejak kecantikan di balik lelahnya. Iya, Mirna, istri Tuan Bagas, membuka matanya perlahan saat Sulastri masuk bersama Pak Idris. Siapa dia? Tanya nyonya Mirna dengan suara lemah, tetapi nadanya dingin. Sulastri, Bu. Dia akan membantu merawat ibu, jawab Pak Idris sopan. Iya. Mirna mengernyit. Matanya memindai Sulastri dari ujung rambut hingga ujung kaki. Gadis desa? Apa kamu pikir aku ini pasien di puskesmas? Sindirnya sambil tertawa kecil yang terdengar sinis. Sulastri merasa dadanya sesak. Ia ingin menjawab, tetapi memilih untuk diam. Ia hanya menundukkan kepala, mencoba menahan rasa malu. Melihat reaksi Sulastri, Nyonya Mirna tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu, kita lihat sejauh mana kamu bisa bertahan, ujarnya sebelum memalingkan wajah. Pak Idris memberi isyarat agar Sulastri tetap tenang. Setelah itu, ia meninggalkan mereka berdua di kamar, memberi kesempatan bagi Sulastri untuk mulai menjalankan tugasnya. Hari-hari pertama terasa seperti neraka bagi Sulastri. Iya, Mirna sering marah tanpa alasan, menolak makan, bahkan kadang sengaja menjatuhkan barang hanya untuk melihat bagaimana Sulastri bereaksi. Suatu kali, ketika Sulastri membawa sepiring bubur ke kamar, Nyonya Mirna dengan sengaja menyenggol piring itu hingga isinya tumpah ke lantai.
Kamu tidak becus, bentak Nyonya. Mirna, suaranya menggema di ruangan. Sulastri menahan air matanya. Ia meraih kain pel yang ada di sudut ruangan dan mulai membersihkan tumpahan itu tanpa berkata apa-apa. Tetapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia memang pantas berada di sini? Apakah ia telah mengambil keputusan yang salah? Setiap malam, Sulastri menangis pelan di kamarnya, memeluk bantal dan memikirkan desa kecilnya yang damai. Ia rindu mendengar tawa Rini, bercanda dengan tetangga, dan menjalani hidup sederhana tanpa tekanan seperti ini. Namun, ia tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa pekerjaan ini adalah harapannya untuk mengubah hidup mereka. Perlahan, sikap Nyonya Mirna mulai melunak. Suatu pagi, Sulastri mendapati Nyonya Mirna duduk di kursi roda di dekat jendela, memandangi taman di luar. Ia tampak tenang, tetapi ada kesedihan yang dalam di matanya. Bu, apakah saya boleh membantu memindahkan kursi roda ke taman? Mungkin udara segar akan lebih baik, usul Sulastri dengan hati-hati. Iya. Mirna menoleh, menatap Sulastri cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Terserah kamu, jawabnya singkat. Di taman, Sulastri dengan sabar menemani Nyonya Mirna menikmati udara pagi. Mereka tidak banyak bicara, tetapi keheningan itu terasa damai. Di balik sikap kerasnya, Sulastri mulai melihat bahwa Nyonya Mirna hanyalah wanita yang rapuh dan penuh luka batin. Kenapa kamu mau melakukan ini? Tanya Nyonya Mirna tiba-tiba. Sulastri terdiam sejenak, lalu menjawab, saya ingin membantu, Bu. Saya tidak tahu banyak soal hidup ibu, tapi kalau saya bisa sedikit meringankan beban ibu, itu sudah cukup bagi saya. Mata Nyonya Mirna melembut, meskipun ia tidak menunjukkan ekspresi lebih. Kamu gadis yang aneh, gumamnya sambil memalingkan wajah. Namun, saat itu Sulastri tahu bahwa ia telah membuka celah kecil di hati Nyonya Mirna. Itu memberinya harapan bahwa mungkin ia bisa benar-benar membuat perbedaan di rumah ini. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tetapi hubungan Sulastri dan Nyonya Mirna mulai menunjukkan perubahan. Meski tidak sepenuhnya ramah, sikap Nyonya Mirna yang awalnya keras dan penuh sindiran kini mulai melembut. Ia sesekali membiarkan Sulastri membantunya tanpa perlawanan. Namun, di balik perbaikan itu, ada sesuatu yang Sulastri rasakan tetapi tidak berani ungkapkan, kesedihan mendalam yang masih tergurat jelas di mata Nyonya Mirna. Pagi itu, Sulastri membawa teh hangat ke kamar Nyonya Mirna. Wanita itu duduk di kursi roda, mengenakan selimut tebal sambil memandang jendela. Langit di luar mendung, menggambarkan suasana hati yang seolah selaras dengan Nyonya Mirna. Selamat pagi, Bu. Saya bawakan teh hangat, ucap Sulastri lembut sambil meletakkan cangkir porselen di meja kecil di samping kursi roda. Iya. Mirna mengangguk singkat tanpa menoleh. Kamu tahu, kadang aku iri pada orang seperti kamu, gumamnya tiba-tiba. Suaranya pelan tetapi penuh makna. Sulastri terdiam, tidak mengerti arah pembicaraan Nyonya Mirna. Maaf, Bu, saya tidak mengerti maksud ibu, tanyanya hati-hati. Iya. Mirna menarik napas panjang, matanya masih tertuju pada jendela. Kamu hidup sederhana, tidak punya banyak hal, tapi kamu selalu tampak tenang. Aku punya segalanya, tapi rasanya seperti tidak punya apa-apa. Sulastri menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Mungkin karena saya tidak pernah berharap lebih dari apa yang saya punya, Bu. Hidup saya sederhana, tapi saya selalu bersyukur. Kalimat itu membuat Nyonya Mirna memandangnya untuk pertama kali pagi itu. Mata mereka bertemu, dan Sulastri bisa melihat guratan kelelahan yang mendalam di wajah wanita itu. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan fisik, ada luka yang terpendam. Kamu terlalu polos, Sulastri, ujar Nyonya Mirna sambil tersenyum kecil, tetapi senyum itu pahit. Kamu tidak tahu bagaimana dunia ini bisa begitu kejam. Beberapa hari kemudian, saat membersihkan kamar, Sulastri tanpa sengaja menemukan sebuah foto di atas meja kerja kecil di sudut ruangan.
Foto itu menggambarkan Nyonya Mirna bersama seorang bayi yang mungil. Wajah Nyonya Mirna dalam foto itu tampak jauh lebih muda dan bahagia. Sangat berbeda dari keadaannya sekarang. "Jangan sentuh itu." Suara Nyonya Mirna terdengar tajam dari belakang, membuat Sulastri tersentak. Ia segera meletakkan foto itu kembali, merasa bersalah. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja," ucapnya terbata-bata. "Iya." Mirna menghela napas panjang, menutup matanya sejenak sebelum akhirnya membuka suara. "Itu anakku. Namanya Satria. Tapi dia tidak pernah benar-benar menjadi milikku." Sulastri bingung, tetapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. "Namun, Nyonya," Mirna melanjutkan dengan suara yang bergetar, "dia lahir prematur. Aku terlalu sibuk dengan karirku waktu itu, dan aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika aku kehilangan dia, rasanya seperti aku kehilangan segalanya." "Iya." Mirna terisak pelan, sesuatu yang belum pernah Sulastri lihat sebelumnya. Ia segera mendekat, mencoba menenangkan wanita itu. "Bu, saya yakin ibu sudah melakukan yang terbaik." "Tidak," bentak Nyonya Mirna, tetapi suaranya segera melemah. "Aku egois. Aku tidak pernah jadi istri yang baik untuk Bagas, apalagi jadi ibu yang baik. Aku bahkan menyalahkan dia untuk semua yang terjadi, padahal ini salahku." Sulastri tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa duduk di samping Nyonya Mirna, menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Air mata mengalir di pipi Nyonya Mirna, menciptakan suasana yang begitu memilukan. Hari itu menjadi titik balik hubungan mereka. Sulastri mulai melihat sisi lain dari Nyonya Mirna, bukan lagi seorang wanita sombong yang hanya tahu memerintah, tetapi seorang manusia yang penuh luka. Ia mulai memahami mengapa wanita itu begitu sulit mempercayai orang lain. Di sisi lain, Tuan Bagas semakin sering mengamati perubahan ini dari kejauhan. Ia terkejut melihat istrinya yang biasanya dingin kini mulai terbuka, bahkan mempercayai seorang gadis desa. Suatu malam, ketika Sulastri sedang membersihkan ruang makan, Tuan Bagas mendatanginya. "Sulastri, aku ingin berterima kasih. Sejak kamu di sini, aku melihat sesuatu yang berbeda pada Mirna," ucapnya. Suaranya berat, tetapi ada ketulusan di dalamnya. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Tuan. Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa," jawab Sulastri, menunduk. Tuan Bagas tersenyum tipis. "Kamu tidak tahu betapa besar pengaruhmu. Aku sudah mencoba segalanya, dari perawat profesional hingga psikolog, tapi tidak ada yang berhasil. Mungkin karena kamu tulus." Sulastri tidak menjawab, tetapi hatinya merasa lega mendengar pengakuan itu. Ia merasa upayanya tidak sia-sia, meskipun ia tahu masih banyak hal yang harus ia lakukan. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Saat membersihkan lemari di kamar Nyonya Mirna, Sulastri menemukan sebuah surat yang terselip di antara pakaian. Surat itu ditulis oleh Nyonya Mirna sendiri, tetapi isinya membuat Sulastri terguncang. Di dalamnya, Nyonya Mirna menyampaikan penyesalannya yang mendalam kepada Tuan Bagas karena merasa tidak bisa menjadi istri yang sempurna. Ada kalimat yang tertulis dengan tinta yang hampir pudar. "Bagas, aku tidak pantas untukmu. Aku tahu kamu menginginkan anak, dan aku tidak bisa memberimu itu. Kalau saja aku lebih kuat, mungkin semuanya akan berbeda." Sulastri menutup surat itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah ia harus mengatakan sesuatu kepada Nyonya Mirna atau membiarkan surat itu tetap menjadi rahasia. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, wanita ini tidak hanya membutuhkan perawatan fisik, tetapi juga butuh dukungan emosional yang lebih dari sekadar kehadiran. Hubungan Sulastri dengan Nyonya Mirna semakin akrab. Meski sesekali Nyonya Mirna masih menunjukkan sisi kerasnya, ia kini lebih sering tersenyum. Sulastri merasa ada kehangatan yang perlahan mulai kembali ke dalam rumah itu. Namun, sesuatu yang tidak pernah ia duga akan mengubah segalanya. Pagi itu, Nyonya
Mirna meminta Sulastri menemaninya di taman. Angin sepau-sepau menyapu lembut rambut mereka. Sulastri mendorong kursi roda Nyonya Mirna ke bawah pohon rindang yang berdiri megah di tengah taman. Di sana, mereka menikmati semangkuk buah yang disiapkan oleh pembantu. Sulastri, panggil Nyonya. Mirna tiba-tiba memecah keheningan. Iya, Bu, ada yang bisa saya bantu? Jawab Sulastri, berhenti sejenak untuk berdiri di samping kursi roda. Iya. Mirna menatap Sulastri dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Ada sesuatu di sana, rasa terima kasih, kehangatan, tapi juga kesedihan mendalam. Kamu sudah banyak membantu aku. Kamu tahu itu, kan? Sulastri tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Tidak lebih. Iya. Mirna menggeleng pelan. Tidak, Sulastri. Kamu sudah melakukan lebih dari itu. Kamu mengembalikan harapan di hidupku. Bahkan Bagas, dia bilang aku mulai seperti dulu lagi. Sulastri merasakan dadanya menghangat mendengar itu, tetapi ia hanya menundukkan kepala. Ia tidak ingin mengambil pujian. Semua yang ia lakukan semata karena tugas dan rasa peduli. Setelah beberapa saat hening, suara Nyonya Mirna terdengar lagi. Kali ini pelan dan penuh pertimbangan. Tapi ada satu hal yang aku tidak bisa berikan pada Bagas. Sulastri mengangkat kepalanya. Bingung. Maaf, Bu, saya kurang mengerti. Iya. Mirna menarik napas panjang, seperti mencoba mengumpulkan keberanian. Anak, Sulastri, aku tidak bisa memberinya anak. Itu sebabnya aku selalu merasa aku bukan istri yang baik. Sulastri terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia bisa merasakan emosi dalam setiap kata yang keluar dari mulut Nyonya Mirna. Perasaan bersalah itu tampak begitu nyata. Bagas adalah pria yang luar biasa, lanjut Nyonya Mirna. Dia tidak pernah mengeluh, tapi aku tahu dia mendambakan seorang anak, dan aku tidak bisa memberinya itu. Suasana menjadi hening sejenak. Sulastri menatap wajah Nyonya Mirna yang tampak sendu. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut wanita itu berikutnya benar-benar membuat Sulastri terkejut. Aku ingin kamu menjadi istri kedua Bagas. Wajah Sulastri seketika memucat. Ia merasa seperti salah dengar. Bu, maaf, apa maksud ibu? Tanyanya terbata-bata, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Iya. Mirna tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak menutupi kesedihan di matanya. Aku serius, Sulastri. Kamu adalah orang yang tulus, baik hati, dan aku tahu kamu bisa membuat Bagas bahagia. Selain itu, aku percaya padamu. Sulastri terguncang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Otaknya dipenuhi pertanyaan, tetapi kata-kata tidak mau keluar. Bu, Saya tidak bisa. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Potong Nyonya Mirna. Aku tahu ini bukan permintaan yang biasa. Tapi aku melihat bagaimana Bagas memandangmu. Dan aku tahu kamu juga punya hati yang besar. Kamu bisa menjadi ibu dari anak-anaknya. Aku ingin kamu memberinya sesuatu yang tidak bisa aku berikan. Sulastri menggeleng. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi, Bu, saya tidak bisa menerima itu. Saya hanya gadis desa. Saya tidak pantas. Iya. Mirna mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Sulastri dengan lembut. Justru karena kamu gadis desa yang sederhana dan tulus, aku ingin kamu melakukannya. Aku tidak memintamu menggantikan posisiku. Aku hanya ingin kamu melengkapi apa yang kurang dalam pernikahan kami. Sulastri mulai menangis. Perasaan bersalah, takut, dan bingung bercampur menjadi satu. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Bu, saya sangat menghormati ibu dan Tuan Bagas, tapi ini terlalu besar untuk saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Iya. Mirna tersenyum lagi. Kali ini lebih tulus. Kamu tidak perlu memberikan jawaban sekarang. Pikirkan baik-baik. Tapi satu hal yang aku ingin kamu tahu, Sulastri, kamu adalah anugerah bagi kami.
Aku yakin keputusan ini akan membawa kebahagiaan untuk semua. Hari itu menjadi awal dari dilema terbesar dalam hidup Sulastri. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Nyonya Mirna terus terngiang di telinganya. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Nyonya Mirna, dengan segala kekayaan dan statusnya, meminta hal seperti itu? Di sisi lain, Sulastri tidak bisa memungkiri bahwa ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Tuan Bagas. Pria itu selalu sopan dan penuh perhatian, meski ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda lain selain rasa hormat. Namun, rasa kagum Sulastri terhadap kebaikan dan ketulusan hati Tuan Bagas membuat ia tidak bisa sepenuhnya menolak kemungkinan itu. Aku hanya ingin membantu mereka, gumam Sulastri pada dirinya sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Tapi apa ini benar-benar jalan yang harus aku ambil? Pagi berikutnya, Sulastri merasa canggung bertemu Nyonya Mirna dan Tuan Bagas. Ia berusaha menjaga jarak, tetapi Nyonya Mirna tampak tetap bersikap hangat, seolah tidak ada yang terjadi. Hal ini membuat Sulastri merasa semakin bingung. Namun, ia tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan, meski itu akan menjadi keputusan terberat dalam hidupnya. Hari-hari setelah permintaan Nyonya Mirna terasa penuh beban bagi Sulastri. Pikiran tentang apa yang harus ia lakukan terus menghantuinya. Ia mencoba menjalani tugasnya seperti biasa, tetapi tidak bisa menyembunyikan kecemasan yang semakin membesar. Pagi itu, Tuan Bagas menemukan Sulastri di taman belakang rumah, sedang menyapu dedaunan yang jatuh dari pohon besar di sudut halaman. Sulastri terlihat lebih murung dari biasanya. Raut wajahnya yang biasanya ceria kini berubah menjadi bayangan dari kekhawatiran yang terus membayangi. Sulastri, panggil Tuan Bagas pelan, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Sulastri menoleh cepat, terkejut. Oh, Tuan. Maaf, saya tidak mendengar Tuan datang, jawabnya gugup sambil meletakkan sapunya. Ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya Bagas, matanya menatap lembut tetapi penuh perhatian. Sulastri ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya ia berkata, "Tidak, Tuan. Hanya sedikit lelah." Namun, tatapan Tuan Bagas menyiratkan bahwa ia tidak percaya dengan jawaban itu. Mirna bilang dia berbicara sesuatu padamu, tentang permintaan, yang mungkin tidak biasa. Sulastri terkejut. Ia tidak menyangka Nyonya Mirna akan membicarakan hal itu dengan suaminya. Tuan, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana, ucapnya, suaranya bergetar. Air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Bagas melangkah mendekat, tetapi tetap menjaga jarak sopan. Dengar, Sulastri, aku tahu permintaan Mirna terlalu besar. Bahkan untukku, itu sesuatu yang sulit diterima. Tapi aku juga tahu dia melakukannya karena cinta. Dia hanya ingin kita semua bahagia. Sulastri menggeleng, menyeka air matanya. Tuan, saya tidak pantas. Saya hanyalah gadis desa. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Tuan Bagas tersenyum tipis. Kamu salah, Sulastri. Kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, ketulusan. Dan itu lebih berarti dari semua yang aku miliki. Hari itu menjadi momen penting bagi Sulastri. Ia mulai mempertimbangkan segala hal dari sudut pandang baru. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi apa yang bisa ia lakukan untuk membalas kebaikan Nyonya Mirna dan Tuan Bagas yang telah memberinya kesempatan mengubah hidup. Namun, keputusan itu tidak mudah. Ia menghabiskan malam-malamnya dalam doa, memohon petunjuk. Tuhan, jika ini memang takdirku, kuatkanlah aku. Tapi jika tidak, jauhkanlah aku dari jalan ini, gumamnya dalam kesunyian malam. Beberapa hari kemudian, Sulastri akhirnya menemui Nyonya Mirna di kamarnya. Wanita itu sedang duduk di kursi roda, membaca buku dengan tenang. Ketika melihat Sulastri masuk, Nyonya Mirna menutup bukunya dan tersenyum tipis. "Kamu sudah memikirkannya?" tanya Nyonya Mirna langsung, tanpa basa-basi. Sulastri mengangguk pelan. Wajahnya tampak tenang, meski hatinya masih berdebar. "Bu,
Kalau ini memang yang terbaik untuk Ibu dan Tuan Bagas, saya akan menerimanya. Tapi saya hanya punya satu permintaan. Apa itu? Tanya Nyonya Mirna. Nada suaranya penuh perhatian. Saya ingin semuanya dilakukan dengan restu Ibu dan Tuan Bagas. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman atau ketegangan di antara kita. Jawab Sulastri. Suaranya mantap. Iya. Mirna tersenyum. Kali ini dengan air mata mengalir di pipinya. Ia menggenggam tangan Sulastri erat. Terima kasih, Sulastri. Kamu tidak tahu betapa berharganya kamu bagi kami. Pernikahan kecil itu diadakan secara sederhana. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat yang hadir. Momen itu terasa haru, terutama ketika Nyonya Mirna sendiri yang menyerahkan tangan Sulastri kepada Tuan Bagas. Suasana di ruangan itu dipenuhi kehangatan, tetapi juga air mata. Jaga dia, Sulastri. Dia pria yang baik, dan aku tahu kamu akan membuatnya bahagia, ucap Nyonya Mirna dengan suara bergetar saat memeluk Sulastri. Sulastri hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Ia merasa seperti menjalani mimpi, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Setelah pernikahan, kehidupan mereka perlahan berjalan dengan harmonis. Iya, Mirna tetap menjadi bagian penting dari rumah tangga itu, dan hubungan mereka bertiga menjadi semakin erat. Suatu hari, ketika Sulastri memberanikan diri untuk berbicara dengan Nyonya Mirna secara pribadi, ia berkata, "Bu, saya tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan Ibu. Tapi saya berjanji, saya akan menjaga keluarga ini dengan sepenuh hati." Iya. Mirna tersenyum hangat. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Sulastri. Kamu adalah hadiah yang Tuhan kirimkan untuk kami. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira datang. Sulastri hamil, dan berita itu membawa kebahagiaan luar biasa ke dalam rumah mereka. Iya. Mirna menjadi orang pertama yang memeluk Sulastri saat mendengar kabar itu. Air mata bahagia mengalir di wajahnya. Akhirnya, rumah ini akan penuh dengan tawa anak-anak, ucap Nyonya Mirna dengan mata berbinar. Dan itu semua karena kamu, Sulastri. Sulastri hanya bisa tersenyum sambil memeluk Nyonya Mirna erat. Ia merasa hidupnya kini benar-benar memiliki tujuan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.